semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini saya mau coba buat jawab pertanyaan teman-teman lagi yang berkomentar di kolom komentar video saya yang sebelumnya tentang subsidi bunga margin KPR BTN 2021. Dimana banyak banget teman-teman yang bertanya, Kak, yang restrukturisasi itu dapat nggak sih subsidi bunga margin KPR BTN ini? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, please ya buat teman-teman buat subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa bantu buat kembangin channel saya ini. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelumnya mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang nggak paham apa sih itu restrukturisasi. Restrukturisasi adalah program relaksasi di mana kita bisa menangguhkan atau menunda pembayaran cicilan kita. Misalnya kita menunda untuk tidak membayar cicilan dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian kita memperpanjang tenor pinjaman kita, atau kita juga bisa hanya membayar berupa sebesar bunga saja, bunga cicilan, dan selanjutnya setelah masa penangguhan selesai kita bisa kembali membayar cicilan secara normal. Dan untuk restrukturisasi ini kita itu perlu mengajukan diri. Dan langsung kita bahas aja, kita jawab pertanyaan apakah yang restrukturisasi ini berhak mendapatkan subsidi bunga margin KPR BTN. Nah, berdasarkan informasi dari OJK bahwa yang sedang restrukturisasi ini menurut OJK itu ada 2 kemungkinan. Jika memenuhi syarat dari PMK 138/2020, maka orang yang sedang restrukturisasi tersebut dia berhak mendapatkan subsidi bunga margin KPR BTN ini. Tetapi jika tidak memenuhi syarat untuk PMK 138/2020, maka nasabah yang sedang restrukturisasi tersebut tidak mendapatkan subsidi bunga margin KPR BTN. Akan tetapi, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang tahu bahwa yang restrukturisasi ini juga dapat subsidi bunga margin. Tetapi banyak kasus seperti ini nih yang bertanya. Nah, dia mendapat email atau notifikasi pemberitahuan bahwa mendapatkan subsidi bunga margin. Padahal dia sedang restrukturisasi. Nah, ketika mengkonfirmasi ke pihak bank, ketika datang langsung ke kantor, katanya tidak mendapatkan subsidi bunga margin. Atau ada kasus yang seperti ini nih. Jadi, ketika membuka jendela umkm.id, di situ tertulis bahwa mendapatkan subsidi bunga margin mulai dari Mei sampai September. Akan tetapi, saat itu ditanyakan ke pihak Bank BTN lagi, itu tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Nah, ini kira-kira kenapa ya? Nah, yang pertama, bicara soal status kredit dari mereka yang restrukturisasi. Bagaimanakah status kredit mereka? Dan untuk jawabannya dari OJK, untuk debitur yang memperoleh restrukturisasi, Dislik akan mendapatkan catatan restrukturisasi dampak COVID-19 dalam field yang terpisah, sehingga tidak akan menurunkan kualitas kredit dan kolektibilitasnya tetap dikategorikan kolektibilitas lancar. Yang kedua, apakah subsidi bunga margin ini merupakan kebijakan lanjutan atau terpisah dari kebijakan relaksasi dari OJK? Dan jawabannya adalah bahwa kebijakan POJK merupakan kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh OJK. Restrukturisasi dikeluarkan oleh OJK. Sementara kebijakan subsidi bunga merupakan kebijakan keuangan negara dari pemerintah. Ketiga, bagaimana keterkaitan restrukturisasi dan subsidi bunga margin KPR BTN ini? Nah, apakah keterkaitan antara restrukturisasi dan subsidi bunga margin ini? Meskipun itu adalah kebijakan yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagi debitur yang sudah memperoleh restrukturisasi, subsidi bunga yang dibayarkan oleh pemerintah sebagai pengurang biaya bunga. Jadi, di sini keterkaitannya adalah bahwa mereka yang restrukturisasi juga memperoleh subsidi bunga margin, di mana subsidi bunga ini menjadi pengurang biaya bunga. Yang keempat,
saya mendapat restrukturisasi dan memenuhi syarat mendapat subsidi bunga margin. Apakah subsidi bunga margin ini menambah atau mengkompensasi nilai restrukturisasi saya? Nah, perhatikan penjelasan dari penjelasan ini. Kenapa? Karena mungkin penjelasan ini menjawab dari pertanyaan dari teman-teman yang mendapatkan notifikasi mendapatkan subsidi bunga margin, tetapi saat dikonfirmasikan ke Bank BTN, ternyata teman-teman tidak dapat atau teman-teman tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Nah, di sini diberikan contoh perhitungan seperti ini, bahwa di sini ada nasabah KPR dengan nama Fulanah, di mana Fulanah ini memiliki kredit dengan jumlah pembiayaan sebesar 50 juta. Nah, dengan akad pembiayaan pada tanggal 1 Desember 2019. Akan tetapi, karena adanya COVID-19, Fulanah diberi fasilitas restrukturisasi berupa penundaan angsuran pokok selama 6 bulan, tertanggal 1 Maret sampai 1 September 2020. Karena Fulanah mengajukan restrukturisasi pada 1 Maret 2020, maka Fulanah terhitung baki debitnya itu pada 1 Maret 2020. Setelah itu oleh bank penyalur itu diajukan untuk subsidi bunga margin. Dan pada tanggal 1 Juni 2020, pengajuan subsidi bunga margin itu disetujui oleh OJK. Dan pada tanggal 1 Juli 2020, penyalur pembiayaan mengajukan tagihan kepada KPA. Jadi di sini bank penyalur itu mengajukan uang subsidi yang sudah disetujui oleh OJK itu. Dan mendapatkan rincian seperti ini. Nah, kalau dari rincian ini, akhirnya Fulanah dihitung dari baki debit pada Maret 2020 tadi, itu mendapatkan total subsidi bunga margin sebesar Rp306.666. Akan tetapi, yang mengejutkan di sini keterangannya di bawahnya, subsidi bunga di bulan Maret dan April tidak dapat dibayarkan, mengingat ketentuan pemberian subsidi berlaku per 1 Mei 2020, khusus untuk contoh Fulanah seperti ini. Nah, kalau melihat hitung-hitungan yang seperti ini, mungkin cukup rumit untuk kita pahami ya. Hitung-hitungan seperti ini, kenapa yang awalnya si Fulanah itu mendapatkan subsidi bunga margin, akan tetapi akhirnya tidak mendapatkan. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan penjelasan yang seperti ini, mungkin yang teman-teman itu dapat, akhirnya jadi nggak dapat, kalian bisa tanya nih soal hitung-hitungan ini ke pihak bank. Barangkali bank bisa menjawabnya, karena yang menghitung seperti ini kan pihak bank. Lalu yang kelima, bagaimana jika nilai restrukturisasi ternyata lebih kecil dari nilai subsidi bunga margin ini? Nah, di sini dijawab bahwa proses restrukturisasi merupakan kewenangan penyalur. Di sini yang disebut penyalur adalah bank. Pemberian subsidi bunga diberikan sebagai insentif untuk meringankan bunga dan beban debitur. Nah, di sini kan disebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan adalah penyalur. Oleh sebab itu, kalau misalkan teman-teman tadi yang mendapatkan notifikasi dapat subsidi, akhirnya jadi nggak dapat. Nah, ini adalah kewenangan yang bisa dijawab oleh penyalur, yaitu dari pihak Bank BTN itu sendiri. Melihat dari penjelasan tadi, jelas bahwa nasabah yang sedang restrukturisasi tersebut, nah itu kan mendapatkan subsidi bunga margin. Akan tetapi karena beberapa hal pertimbangan tadi, akhirnya nasabah tersebut tidak mendapatkan subsidi bunga margin KPR. Nah, begitu juga dengan beberapa teman-teman yang mungkin sekarang mendapatkan notifikasi mendapatkan subsidi bunga margin, tapi pada kenyataan kalian itu saat datang ke bank ternyata tidak mendapatkan. Kalian tuh berhak bertanya kenapa, berdasarkan hitungan apa, penjelasan apa, kalian perlu bertanya itu. Tapi mungkin juga di sini ada beberapa teman-teman yang mendapatkan
subsidi bunga margin, padahal teman-teman lagi restrukturisasi. Nah, teman-teman bisa share ya di kolom komentar video saya ini. Barangkali bisa membuka mata buat teman-teman bahwa yang restrukturisasi ternyata ada kok yang dapat. Jadi nggak semuanya itu dapat keterangannya, tapi ternyata kenyataannya nggak dapat. Nah, buat teman-teman yang dapat, please ya buat komen di kolom komentar saya ini supaya jelas bahwa yang ditetapkan oleh OJK bahwa yang restrukturisasi dapat subsidi bunga margin ini benar-benar memang dapat subsidi bunga margin, nggak cuma tulisan aja. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi ini, dari mana saya mendapatkan informasi ini, kalian boleh email saya ya. Saya membagikan alamat email saya di kolom deskripsi video saya ini. Nah, informasi dari OJK ini berupa file PDF. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka, komentar kalau kalian ingin bertanya atau memberikan masukan, dan subscribe serta tombol loncengnya supaya kalian bisa bantu buat kembangin channel saya ini. Terima kasih, sampai jumpa.